Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Hamid dengan NIM 1011724043. Di sini saya akan mempresentasikan metode Northwest Corner atau NWC. Nah, anggota kelompok kami sebenarnya 4 karena saya tidak masuk di kelas offline, jadi saya membuat presentasi dengan video. Nah, lanjut ke mengenal konsep NWC. Nah, metode NWC itu disebut sebagai metode yang buta biaya atau cost blind. Artinya, metode ini tidak memperhatikan biaya pengiriman saat melakukan alokasi distribusi barang. Yang diperhatikan metode ini hanyalah jumlah supply atau pasokan, jumlah demand atau permintaan, dan posisi tabel transportasi. Karena itulah, proses pengerjaan metode NWC menjadi sangat cepat dan sederhana. Namun, kelemahannya adalah hasil total biaya transportasi biasanya belum optimal atau masih cukup mahal, karena metode ini tidak memilih jalur dengan biaya termurah. Untuk nama Northwest Corner sendiri itu berasal dari aturan pengerjaannya, yaitu selalu memulai alokasi dari pojok kiri atas tabel. Setelah itu, pergerakannya hanya boleh ke kanan atau ke bawah. Jadi, prosesnya seperti bergerak menuruni tangga sampai mencapai pojok kanan bawah tabel. Lanjut ke syarat dan rumus metode NWC. Sebelum metode NWC digunakan, masalah transportasi harus memenuhi syarat keseimbangan atau balance transportation problem. Artinya, jumlah total supply harus sama dengan total demand. Untuk rumusnya sendiri adalah total supply sama dengan total demand. Jika belum sama, maka perlu ditambahkan dummy supply atau dummy demand agar seimbang. Bagian kedua yaitu rumus alokasi sel. Pada setiap sel, jumlah barang yang dialokasikan diambil dari nilai terkecil antara sisa supply dan sisa demand. Dengan cara ini, salah satu antara supply atau demand akan langsung habis pada setiap langkah. Lanjut ke rumus syarat kelayakan. Nah, setelah semua tabel terisi, solusi awal harus diuji menggunakan syarat kelayakan basis atau uji non-degenerasi. Jumlah sel yang terisi harus memenuhi rumus berikut. Jumlah sel yang terisi harus memenuhi seperti rumus tersebut, yaitu jumlah sel terisi sama dengan jumlah baris plus jumlah kolom. Nah, jika jumlah sel sesuai, maka solusi awal dianggap valid. Next, rumus total biaya transportasi. Nah, setelah alokasi selesai dilakukan, setiap jumlah barang yang dialokasikan dikalikan dengan biaya pengiriman per unit pada sel tersebut. Kemudian seluruh hasil perkalian dijumlahkan. Nah, rumusnya yaitu seperti itu, total cost sama dengan total dari semua alokasi barang plus dikali biaya per unit. Rumus ini digunakan untuk mengetahui total biaya distribusi yang dihasilkan oleh metode NWC. Next. Nah, kita lanjut ke studi kasus. Pada studi kasus ini terdapat perusahaan bernama PT Pradana. Perusahaan ini memiliki 3 pabrik A, pabrik B, dan pabrik C. Kemudian,
produk semen harus dikirim ke 3 gudang, gudang 1, gudang 2, dan gudang 3. Nah, setiap pabrik memiliki kapasitas produksi atau supply tertentu, sedangkan setiap gudang memiliki jumlah permintaan atau demand tertentu. Selain itu, biaya pengiriman dari setiap pabrik ke setiap gudang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh jarak dan rute distribusi. Dari tabel tersebut, total supply adalah 200 ton dan total demand juga 200 ton. Nah, lanjut ke slide 7, tahapan mengerjakannya. Nah, di slide ini dijelaskan langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode NWC. Tahapannya itu terdiri dari 4. Yang pertama, melakukan uji keseimbangan supply dan demand. Yang kedua, itu menyusun tabel transportasi dan melakukan alokasi menggunakan aturan NWC. Ketiga, yaitu melakukan uji kelayakan basis menggunakan rumus M+N. Yang keempat, yaitu menghitung total biaya transportasi berdasarkan hasil alokasi. Keempat langkah ini harus dilakukan secara berurutan agar solusi transportasi dapat diperoleh dengan benar. Next. Nah, kita lanjut ke penyelesaian alokasi NWC. Yang pertama yaitu uji keseimbangan. Langkah pertama adalah mengecek keseimbangan, yaitu total supply 90 ditambah 60 ditambah 50 sama dengan 200. Total demand yaitu 50 ditambah 110 ditambah 400 sama dengan 200. Nah, karena hasilnya sama, maka kasus ini termasuk balance transportasi problem dan dapat langsung diselesaikan menggunakan metode NWC. Langkah kedua yaitu proses alokasi. Nah, alokasi pertama yaitu sel A ke gudang 1. Supply pabrik A sama dengan 90. Demand gudang 1 sama dengan 50. Dipilihlah nilai terkecil yaitu 50. Maka A ke gudang 1 dialokasikan 50 ton. Demand gudang 1 habis. Sisa supply pabrik A menjadi 40. Nah, alokasi kedua bergerak ke kanan, yaitu A ke gudang 2. Sisa supply A sama dengan 40. Demand gudang 2 sama dengan 110. Nah, nilai terkecilnya di sini yaitu 40. Maka dialokasikan 40 ton. Supply pabrik A habis, sisa demand gudang 2 menjadi 70. Alokasi ketiga yaitu turun ke bawah, yaitu B ke gudang 2. Supply B sama dengan 60. Demand gudang 2 tersisa 70. Dialokasikanlah 60 ton. Supply B habis. Demand gudang 2 tersisa 10. Alokasi keempat yaitu turun lagi ke C ke gudang 2. Supply C sama dengan 50. Nah, demand gudang 2 ini sama dengan 10. Dialokasikan 10 ton. Demand gudang habis, sisa supply C menjadi 40. Nah, alokasi terakhir yaitu C ke gudang 3. Sisa supply sama dengan 40, sisa demand 3 yaitu 40. Dialokasikanlah 40 ton. Akhirnya seluruh supply dan demand menjadi 0 sehingga proses selesai. Next. Nah, kita lanjut ke uji basis dan total cost. Nah, setelah alokasi selesai, dilakukan uji kelayakan basis. Jumlah baris ini kan 3, jumlah kolomnya juga 3. Kita menggunakan rumus M tambah N min 1 sama dengan 3 tambah 3 dikurangi 1 sama dengan 5. Nah, hasilnya adalah 5 sel terisi. Pada tabel juga terdapat tepat 5 sel yang memiliki alokasi. Jadi, solusi awal ini valid dan memenuhi syarat basis.
Lanjut ke menghitung total biaya transportasi. Nah, perhitungannya adalah diisi sama dengan 50 dikali 20 plus 40 kali 5 plus 60 kali 20 plus 10 kali 10 plus 40 kali 19. Hasilnya 50 kali 20 sama dengan 1000, 40 kali 5 sama dengan 200, 60 kali 20 sama dengan 1200, dan 10 kali 10 sama dengan 100, dan 40 dikali 19 sama dengan 760. Nah, jika dijumlahkan semuanya jadi Rp3.260.000. Jadi, total biaya transportasi awal menggunakan metode NBC adalah Rp3.260.000. Demikian dari saya untuk penjelasan mengenai metode NWC. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.